Sibuk komentari Jokowi, Amin Rais harusnya mengutuk bom Makassar. Ditulis oleh Sardi di theworld.com. Amin Rais kembali mengomentari soal kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurutnya telah berubah, termasuk dalam hal kewibawaan. Dia mengatakan ada semacam harapan terang bahwa kepentingan berpihak pada rakyat, namun lambat laun oligarki kian berkembang. Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Saya paham apa yang ingin Amin Rais sampaikan di sini. Dia ingin mengatakan bahwa Jokowi haus kekuasaan, ingin mengatakan kalau ada unsur dinasti politik karena anaknya Gibran dan menantunya Bobi menjadi wali kota Solo dan Medan. Harusnya Amin Rais ngaca dulu deh, lihat Demokrat versi AHY. Bukankah itu lebih cocok disebut oligarki atau dinasti politik? AHY jadi ketua umum, lalu dia menunjuk bapaknya SBY sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat yang memiliki hak luar biasa, yaitu KLB harus mendapat persetujuannya. Saling melindungi dan saling mengamankan posisi agar tidak mudah lengser. Dan menurut saya, Amin Rais iri karena hingga kini mirip pecundang politik. Kalah melulu, tak bisa berkuasa. Coba kalau kelompoknya berkuasa, sama saja kekuasaan akan berputar di kelompoknya juga. Makanya, janganlah jadi orang munafik. Jokowi tidak mengangkat keluarga ataupun orang terdekatnya untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Anak dan menantunya ikut pilkada yang dipilih rakyat. Bisa kalah atau menang, bukan ditunjuk dan langsung jadi. Kalau saya harus terus terang, Pak Jokowi awal kepresidenan ada semacam harapan terang. Tekad memihak kepentingan rakyat, tapi umumnya malak atau bawahan haus kekuasaan sehingga melihat kekuasaan menjadi doping. Diminum ketagihan, itu kecelakaan politik, kata Amin Rais. Dia mengatakan pada periode kedua Jokowi tidak lagi terlihat sebagai pemimpin dalam hal membuat keputusan. Selalu gampang bahkan makin menggerus kepercayaan rakyat kepada presiden. Sejak awal sesungguhnya kelihatan Pak Jokowi nggak begitu kapabel sehingga tahun pertama membawa portofolio kegagalan. Para menteri bukan first class, second rank. Kemudian nampak pada saat di mana Jokowi mengatakan sesuatu yang menyangkut nasib bangsa dan negara malah tidak berkata-kata katanya. Intinya dia mengatakan wibawa Presiden Jokowi merosot dengan cepat. Malah menurut saya, wibawa Amin Rais lebih tidak ada harganya. Lebih nyungsep parah, seolah paling benar dan suci, pernah bicara soal partai Allah dan partai setan, membawa-bawa agama seolah orang lain banyak dosanya dan dia paling bersih. Nyatanya, malah kalah dengan sangat menyakitkan. Kemunafikan tidak membuat orang berwibawa, malah terlihat menggelikan dan seolah tidak punya harga diri. Di Partai PAN, dia seolah tidak diperlukan lagi. Bolehlah kalau kita sebut dia ditendang, makanya Bapak satu ini mendirikan partai sendiri yang bernama Partai Umat. Dia juga menyinggung soal kebungkamannya Jokowi soal kisruh internal Partai Demokrat. Ini tentu ada perhitungan, tapi saya kira dalam suatu zaman, lurah kita sepertinya ketika ada masalah besar ditunggu dulu. Kalau kepepet baru bicara dan kadang nggak pas katanya. Nggak penting seorang presiden membahas internal Partai Demokrat. Besok-besok SBY sakit perut pun Jokowi harus didesak buka suara. Kalau merasa ini penting, silahkan saja Amin Rais sendiri yang komentar. Urusan Demokrat adalah urusan tak penting dibandingkan urusan negara yang jauh lebih banyak dan kompleks. Pertanyaan saya, apa yang membuat Amin Rais begitu paham kalau Jokowi tidak kapabel dan gagal? Jokowi memang tidak sempurna. Kadang ada kebijakan yang kurang masuk akal. Kadang ada menterinya yang konyol. Kadang, tim komunikasi dan sosialisasi yang kurang efektif menyampaikan kebijakan presiden. Tapi, setidaknya Jokowi jauh lebih baik dari presiden sebelumnya yang lebih banyak prihatin dan curhat, seolah membiarkan banyak proyek mangkrak dan merugikan negara. Harusnya, Amin Rais komentari soal insiden ledakan di gereja di Makassar baru-baru ini. Ini lebih urgent, karena menyangkut radikalisme yang masih belum tuntas, menyangkut intoleransi yang mungkin mengakar kuat di negeri ini. Kenapa sibuk komentari Jokowi terus? Kutuklah insiden ledakan itu. Jangan tiap hari mata sibuk mengarah ke Jokowi. Tiap hari mikirin apalagi yang bisa dinyinyirin dari Jokowi. Mau memperbanyak portofolio konten YouTube ya? Bagaimana menurut Anda? Ketika sinar Gibran mampu membuat petinggi partai silau, ditulis oleh Ayas di theworld.com.
Gibran sepertinya bisa menjadi sosok paling potensial untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Gibran boleh terlihat seperti fotokopi Jokowi. Gibran juga sudah punya segalanya untuk menjadi sosok paling potensial menjadi presiden Indonesia di masa depan. Pertama, Gibran sudah menjadi kader partai, yaitu PDIP. Menjadi kader PDIP bisa dianggap selangkah lebih maju untuk menjadi presiden dibanding menjadi kader partai lain. Saat ini, PDIP merupakan partai paling kuat di Indonesia. Kedua, Gibran adalah putra Presiden Indonesia 2 periode berturut-turut. Modal ini yang menjadi salah satu kelebihan Gibran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memang, tak selamanya putra presiden bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Contohnya AHY dan Tommy Soeharto. Tapi, Gibran punya modal lain yang bisa memperbesar peluangnya menjadi penerus ayahnya. Ketiga, sejauh ini kinerja Gibran masih terhitung bagus dan on the track. Jika Gibran mampu memanfaatkan kesempatan menjadi wali kota Solo dengan baik, maka karir politiknya bisa sangat cemerlang. Saya berani bertaruh, jika Gibran mampu bekerja dengan baik di Solo, maka menjadi gubernur DKI sepertinya hanya soal waktu saja. Keempat, Gibran masih sangat muda, usianya baru sekitar 33-34 tahun. Perjalanan politiknya masih sangat panjang, dia masih punya banyak kesempatan untuk meraih banyak pencapaian dalam politik. Potensi, kecemerlangan, serta sinar benderang Gibran nampaknya mulai membuat para petinggi partai silau dan kepincut. Mereka seperti tidak mau kalah start dalam mendekati Gibran. Mereka seperti sangat yakin bahwa karir politik Gibran akan sangat cemerlang. Ada beberapa petinggi partai yang mencuri start dengan mendekati atau memberi pujian kepada Gibran. Dalam politik, mendekat atau memberi pujian itu tidak mungkin kosong belaka tanpa maksud apapun. Mendekat atau memberi pujian adalah kode atau simbol yang mungkin hanya dipahami oleh sesama politisi. Politisi yang pertama mengunjungi Gibran adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Caimin memang mengaku hanya untuk bersilaturahmi. Alasannya, setelah resmi dilantik sebagai wali kota Solo, dirinya belum pernah bertemu dengan Gibran untuk mengucapkan selamat. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebuah kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh politisi mustahil tanpa maksud apapun. Maka, kunjungan Caimin di Gibran jelas ada maksud. Caimin akhirnya tidak menampik jika dalam pertemuan itu juga membincang terkait Pilkada DKI Jakarta, termasuk menitipkan NU dan PKB di Solo. Dia juga menegaskan siap mendukung Gibran untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta setelah sukses melakukan penataan di Solo. Politisi kedua yang mengunjungi Gibran adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Awalnya, Fahri dan Gibran hanya berdiskusi tentang konsep pengelolaan kota masa depan. Namun, seperti halnya Caimin, ujung-ujungnya Fahri Hamzah juga ingin menitipkan partainya di kota Solo agar dapat berpartisipasi dalam membangun kota. Saat disinggung terkait dukungan terhadap Gibran di Pilkada DKI Jakarta, Fahri mengaku pihaknya masih perlu melihat perkembangan. Namun, Fahri tidak segan-segan memuji Gibran dan menyebut Gibran tidak dipengaruhi oleh Jokowi, melainkan Jokowi yang dipengaruhi oleh Gibran. Ketiga, selain Caimin, dengan PKB-nya juga Fahri Hamzah dengan Partai Geloranya. PAN juga mulai menunjukkan sinyal mendukung Gibran. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap Gibran dapat sukses memimpin kota Solo sebelum berkiprah ke daerah lain. Zulkifli optimis Gibran dapat membawa perubahan lebih baik untuk masyarakat kota Solo. Sebagai orang yang menaruh harapan besar kepada Gibran, saya senang Gibran mendapat banyak dukungan. Saat ini, dia memang bisa disebut sosok paling potensial menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sejauh ini, Gibran masih dalam posisi aman dan belum melakukan sesuatu yang kontroversi. Saya berharap Gibran belajar betul dari pengalaman politik ayahnya. Mungkin Gibran bisa belajar agar tidak sampai mendapat serangan seperti yang dialami ayahnya. Namun saya berharap Gibran tetap konsisten dan kuat pendiriannya. Jangan sampai goyah dan langsung merasa hebat ketika banyak petinggi partai yang mendukung. Dalam politik, tipu muslihat dan jebakan sudah sangat lumrah. Gibran harus jauh lebih jeli dan berhati-hati agar tidak sampai terjebak dan terkena tipu muslihat para politisi.